Halo teman-teman, kembali lagi dalam channel Ricky Al. Belajar bersama dan terus saling berbagi pengetahuan seputar dunia pertanian. Belajar kali ini masih seputar PLTB bersama dengan Bapak dosen Marundut Sinambela MP. Kali ini Ricky akan menunjukkan suatu program penelitian sukses dalam pengolahan lahan gambut tanpa bakar atau PLTB pada daerah Wajo, Kecamatan Siantan, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Program budidaya tanaman jagung kerjasama dengan Kodim 1201 Mempawah, PT Muara Sungai Landak, dan Gapoktan Wajok Mandiri. Kegiatan ini merupakan kegiatan panen raya jagung yang dihadiri oleh manajer PT Muara Sungai Landak, Komandan Kodim 1201 Mempawah, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Mempawah, dan tokoh masyarakat Gapoktan Wajok Mandiri yang telah berhasil dalam penelitian dengan pengolahan lahan gambut tanpa bakar atau PLTB. Lahan gambut dapat membuahkan hasil yang baik jika ditata dan diolah dengan sebaik-baiknya. Hal ini dapat memberikan pembuktian dan edukasi kepada petani semua dalam penerapan PLTB pada lahan gambut. Berikut merupakan penjelasan singkat tentang pengolahan lahan gambut tanpa bakar. Yang ingin kita sampaikan di sini adalah pengelolaan lahan gambut yang kita lakukan, yang kerjasama dengan Kodim 1201 Mempawah, PT Muara Sungai Landak, dan Gapoktan Wajok Mandiri adalah ini sama sekali benar adanya bahwa kita memang tidak ada memantik sedikit pun api di area yang kita kelola. Sebagai informasi, kedalaman gambut yang ada di depan Bapak dan Ibu sekalian, kedalamannya 3 meter. Ya. Jadi ada beberapa tahapan yang kita lakukan. Yang pertama adalah cukup sederhana. Kalau bahasa kaminya disebut dengan pengaturan tata airnya, water managementnya. Jadi Bapak lihat sekarang di sini ada parit yang agak besar, tetapi ketika masuk dipetakan, semua parit kita setting kecil-kecil. Dengan kedalaman maksimum hanya 50 cm dan lebarnya hanya 0,5 meter. Jadi tidak perlu besar. Jadi jangan berpikir semakin cepat air saya hilang justru semakin baik. Ternyata di gambut beda. Dengan menaikkan muka air sampai 50 cm, ternyata dari hasil kajian kita dengan MSL, kita bisa menghemat karbon 14,5 ton per hektar per tahun. Jadi kita hemat. Gambutnya bisa bertahan cukup lama. Itu yang pertama. Pengaturan muka air. Dan lagi Bapak, untuk misalkan mengefisienkan waktu, ternyata kalau kita mau mengaturnya juga gampang karena paritnya kecil. Jadi Bapak dan Ibu ketika misalkan mau memagong bahasa sininya dengan tangan saja bisa. Ya, itu nanti airnya tertahan. Dan boleh nanti kita lihat di sana ada tanaman yang kecil, itu sudah kita pakai teknologi yang terakhir mikroba, yang sama sekali tidak ada hujan kita tanam tapi menggunakan mikroba. Dan kita atur tata airnya, ternyata di sana masih wet, lembab. Artinya itu aman sekali dari api. Kedalaman 1 cm itu sudah lembab. Padahal kita lihat sudah beberapa minggu ini sudah tidak ada hujan. Ya, artinya di situ yang pertama. Yang kedua adalah teknologi penggunaan bahan organik. Kita di sini agak sedikit beda untuk meningkatkan pH atau mengurangi keasaman tanah. Kita tidak menggunakan yang namanya dolomit, kalsium, CaMgCO2 3 kali, tetapi kita cukup menggunakan bahan organik yang matang. Untuk membantu program pemerintah karena ini kerjasama dengan Gapoktan, maka kita ada sosialisasikan juga penggunaan pupuk petroganik, pupuk subsidi pemerintah yang itu adalah hak dan Bapak Ibu. Jadi sederhana. Jadi begitu kita tugal, masukkan bijinya, langsung ditutup dengan pupuk petroganik, aman. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah pemupukan berimbang. Jadi seperti yang saya katakan tadi, ya kita dengan Pak Haji, dengan Gapoktan, yang kita panen sekarang ini kelihatan Pak dari tongkolnya. Ketika tongkol jagung itu sampai penuh sampai ke atas, itu artinya apa? Kecukupan makannya tercukupi. Ada yang ompong di satu sisi mungkin tidak merata, tapi itulah indikasi kalau jagung yang kita tanam itu penuh sampai ke isi ke atas, berarti pemupukan berimbangannya sudah masuk. Artinya kita pakai di sini petroganik 2 ton per hektar, kemudian ada Ponska,
kemudian ada urea, dan ada kupri sulfat. Memang agak unik Pak, di sini kita menggunakan kupri sulfat, CuSO4. Karena tanah kita di sini gambut, tingkat keasamannya disebabkan oleh asam-asam organik. Ketika kita tambahkan logam Cu, maka itu nanti akan membentuk ligan organik namanya. Jadi asamnya diikat sama kuprinya.